Lingkungan adalah faktor terbesar yang membentuk seseorang. Berada di sekeliling orang-orang baik akan membawa pengaruh baik bagi kehidupan. Perjuangan saya hingga berada di tahap ini tentunya tidak terlepas dari dorongan semangat sahabat-sahabat saya. Salah satunya Metia Metriva atau lebih akrab saya panggil Unimet. Beliau wanita yang aktif di berbagai organisasi sosial di Jakarta maupun di Sumatera Barat. Saya mengenal Unimet tepatnya 5 tahun yang lalu dalam sebuah arisan sosial wanita-wanita Minang yang ada di Jakarta dan Sumatera Barat. Kepercayaan Unimet dalam menggunakan busana yang saya produksi pada event-event yang ia adakan semakin membuat saya bersemangat. Unimet juga rajin menghadiri fashion show busana-busana karya butik saya yang diadakan di Jakarta. Dukungan ini menjadi semangat tersendiri bagi saya agar tidak berhenti menghasilkan karya-karya busana terbaik untuk berkompetisi di kancah nasional maupun internasional. Beliau adalah seorang perancang nasional ya, yang karyanya luar biasa dan ciri khasnya adalah tenunan. Dan sejak itu saya juga suka ikut acaranya Emi, baik itu di acara fashion show yang tingkatnya Sumatera Barat maupun nasional gitu. Dan kami mengadakan acara itu setahun bisa 2 kali untuk acara besar, dan kami semuanya memakai koleksi dari Emi Atlin. Bagi saya, mengajar itu adalah kesempatan berharga yang tidak boleh dilewatkan. Karena tidak semua orang hebat mendapat kesempatan untuk bisa berbagi ilmu kepada orang banyak. Bertemu orang baru dengan suasana dan tantangan yang pastinya berbeda. Sejak 2 minggu lalu hingga minggu depan atau selama 20 hari, saya mengajar di sini, ditemani Gina, Dewi, dan Dia, anak jahit yang sudah lebih senior dan bisa membantuku di sini berbagi ilmu. Kali ini saya dipercaya menjadi narasumber di Balai Diklat Industri Kota Padang. Ini pertama kalinya saya memberikan pelatihan di Kementerian Perindustrian Kota Padang. Setelah sebelumnya saya aktif memberikan pelatihan di Diklat Dinas Sosial dan Pemberdayaan Manusia. BDI Kota Padang adalah suatu wadah yang memberikan pelatihan dalam bidang fashion dan bordir. Pada kesempatan ini saya diberi amanah mengajarkan teknik dasar menjahit kepada pemula untuk bisa mengolah kain menjadi pakaian jadi. Standar yang saya gunakan dalam materi ini sama dengan pakaian yang saya produksi di butik. Mulai dari teknik, pola, mengukur, dan kerapian jahitan pada pakaian. Jumlah siswa yang saya ajar pada kesempatan kali ini sebanyak 70 orang. Di antaranya 55 orang berasal dari Provinsi Jambi dan 15 orang berasal dari Kota Padang. Perbedaan teknik yang saya ajarkan kepada mereka adalah dalam hal pengukuran. Pada umumnya, satuan yang digunakan para desainer atau penjahit pakaian adalah sentimeter, sedangkan saya menggunakan satuan inci. Awalnya memang terasa sulit bagi mereka mengingat ini menjadi hal baru. Namun dengan ketekunan dan disiplin, mereka akhirnya mulai terbiasa dengan satuan inci. Saya melihat banyak di antara mereka yang berpotensi bisa menjadi penjahit busana handal. Hasil kerja mereka pada umumnya memuaskan dan di luar dugaan. Jahitannya cukup rapi dalam kalangan pemula. Menurut saya, ini merupakan modal dasar bagi mereka untuk bisa menghasilkan pakaian yang layak dipasarkan. Bagi saya, ilmu akan berbuah dan berkembang ketika kita mampu berbagi terhadap sesama. Alasan dan prinsip inilah yang membuat saya tidak pernah enggan untuk berbagi ilmu kepada siapa saja yang membutuhkannya. Tidak pernah terbesit dari hati saya akan takut tersaingi oleh mereka yang telah saya ajarkan. Karena saya meyakini rezeki setiap orang telah diatur dengan kadar yang telah ditetapkan Sang Pencipta. Jadi semuanya kita ajarkan itu, dan kita ingin menumbuhkan mereka itu rasanya belajar itu gampang, menjahit itu gampang. Jadi makanya tertarik mengajar, ingin menciptakan
para UMKM sebenarnya tujuannya dari hasil pelatihan-pelatihan ini. Saya tidak menginginkan mereka untuk tenaga kerja, tapi menginginkan mereka adalah jadi pengusaha dan bisa buka sendiri gitu loh. Salah seorang yang berbakat di antara mereka menurut saya adalah Nur Laila. Sebelumnya, Nur Laila adalah orang awam yang tabu terhadap mesin jahit. Ia juga tidak berasal dari sekolah kejuruan busana. Setelah mengikuti pelatihan yang saya mentori, hasil karya jahitannya luar biasa. Jahitannya rapi layaknya orang yang sudah familiar menggunakan mesin jahit. Potongan serta polanya juga pas sebagai ukuran pemula. Pokoknya sangat keren deh. Menurut saya selama ini saya nggak pernah ketemu guru yang benar-benar detail ngajarin muridnya. Memang benar-benar maksudnya itu harus suruh bertanya terus. Dia tuh Bu Emi selalu mendatangkan kami, selalu menemukan kami. Misalnya seandainya kami memang nggak bisa, dia selalu keliling, selalu menanyakan kami gimana caranya menjahit yang benar. Kekaguman tidak hanya datang dari generasi muda yang siap terjun ke dunia fashion dan seni. Jauh sebelumnya, mereka yang pernah belajar punya penilaian sendiri terhadap saya yang tidak pernah membeda-bedakan usia untuk bisa belajar menjahit dan desain baju. Kalau kita nggak ngerti kita sabar, ngajar sampai kita paham kayaknya kayak disuapin gitu. Tapi kalau lagi belajar nggak boleh main-main kan. Nah, alhamdulillah karena ikut akhirnya ketika ini ada pelatihan yang lain saya diajak nih karena dianggap mungkin lebih membantu lah kan. Tapi saya bersyukurnya ketika sering-sering diajak saya lebih tambah paham gitu. Di BDI ini juga terdapat karya-karya busana dan tenun yang luar biasa dari hasil tangan peserta pelatihan sebelumnya. Karya yang begitu banyak seakan membuat Balai Diklat Industri BDI Padang di bawah Kementerian Perindustrian ini kekurangan space dalam menampilkan seluruh karya terbaik peserta BDI dalam bidang bordir dan fashion. Sebetulnya ada 7 balai diklat di Nusantara ini, tapi BDI Padang khusus untuk tenun, bordir, dan fashion. Bekerja sama dengan pemerintah daerah, melalui para instruktur, BDI Padang menghasilkan alumni yang siap bekerja dan mengabdi di lapangan. Penyelenggara diklat di BDI Padang ini memang tidak salah dalam memilih Emi Arlin sebagai salah satu pengajar tenun di sini, melihat dedikasi dan komitmennya terhadap budaya Minangkabau. Itu ada sulaman khas Padang, yaitu sulaman kepala peniti tapi tusuk ikan. Itu ciri khasnya sendiri. Ibu lihat itu belum ada pengrajin yang mempromosikan sulaman tersebut. Emi Arlin lah yang mempromosikannya. Kemudian juga Ibu lihat juga dedikasinya dalam hal membantu masyarakat untuk mempunyai keterampilan dalam hal menjahit. Dia begitu low profile dalam hal memberikan keterampilannya.